Agung. Bulan yang termaksud daripada bulan yang dimuliakan. Bulan yang mana kita dianjurkan untuk perbanyak ibadah. Terlebih di akhir bulan ini insya Allah kita akan masuk di bulan Hijriah yang baru. Nah, sebelum kita masuk ke nama-nama bulan tersebut, sekarang ini ada pertanyaan dari Kak Nob. Berapa jumlah bulan Hijriah yang ada dalam satu tahun? Jawabannya ada 12. 12 hari, 12 bulan. Ahsantum. Barakallahu fikum. Sama jumlah bulan Islam dengan bulan Masehi, bulan Hijriah dengan bulan Masehi jumlahnya sama. Cuman bedanya di dalam nama. Dan bedanya juga adalah di setiap bulan Hijriah terdapat amalan-amalan yang diutamakan. Di setiap bulan Hijriah banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan. Jika kita laksanakan, kita mendapatkan pahala yang besar. Karena bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita sebutkan sama-sama apa saja nama daripada bulan Hijriah. Bulan yang pertama daripada tahun Hijriah bernama Al-Muharram. Kemudian selanjutnya apa? Safar. Nah, sambil dicatat yuk adik-adik sekalian dan dihafalkan. Al-Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, kemudian yang kelima Jumadil Awal, kemudian Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir. Ini ada dua penyebutannya, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Kemudian Rajab, ya, Rajab, kemudian Sya'ban, ya. Kemudian yang kesembilan bulan yang dimana kita satu bulan itu berpuasa, namanya bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Kemudian Idul Fitri di mana? Di bulan Syawal. Itu bulan keberapa? 10. Selanjutnya setelah Syawal, Dzulqa'dah. Kemudian setelah Dzulqa'dah yang ke-12, Dzulhijjah. Yang ke-12 adalah Dzulhijjah. Sudah hafal adik-adik kalian? Yuk kita ulang lagi sekali lagi sama-sama dengan penuh semangat dan dihafalkan. Bulan yang pertama daripada bulan Hijriah adalah Al-Muharram. Kemudian Safar. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kita pada hari ini berada di bulan Dzulqa'dah. Berada di bulan Dzulqa'dah. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Setelah ini kita akan masuk ke bulan yang paling banyak kita untuk melakukan amal soleh, bulan di mana sangat spesial. Kenapa dibilang spesial? Maka insya Allah akan kita kaji pada kesempatan hari ini. 12 bulan tersebut, ya, jumlah 12 bulan yang Allah miliki dalam satu tahun, bulan-bulan Hijriah tersebut Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Ada berapa jumlah bulan Hijriah dalam satu tahun? 12 bulan. Dari mana dalilnya? Surat At-Taubah ayat 36. Silahkan dicatat. Surat At-Taubah ayat 36. Coba adik-adik yang memegang mushaf, yang memegang Al-Quran sekarang ini, dibuka yuk Al-Qurannya. Kita coba sama-sama membaca ayat daripada surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran." Ini dalilnya. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya Allah memiliki bilangan-bilangan bulan, beberapa jumlah bulan. Ya, dan itu jumlahnya sebanyak 12. 12 itu artinya 12. Syahran artinya bulan. Dalam bahasa Arab, bulan itu disebut syahrun atau syahran. Kalau hari, yaum. Kalau bulan, syahrun.
Kalau tahun sanatun. Nah, sanatun. Ini sedikit tambahan kosakata dalam bahasa Arab ya. Hari apa bahasa Arabnya? Yaumun. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah katakan al-yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yaitu hari Arafah, hari terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji, sedang wukuf di Arafah, turunlah ayat Al-Qur'an yang mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu Allah telah sempurnakan seluruh agamamu, yaitu seluruh perkara yang ada di dalam agama telah Allah sempurnakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini surat apa tadi? At-Taubah ayat 36 menerangkan tentang jumlah daripada bulan yang ada di tahun Islam. Selanjutnya, ada beberapa bulan yang termaksud daripada bulan yang dimuliakan. Bulan yang dikenal dengan penyebutan bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram artinya adalah, silahkan dicatat nih adik sekalian, kenapa nama bulan ini disebut dengan bulan haram? Arba'atun minha hurumun. Ya. Minha arba'atun hurum. Di sini Allah katakan di dalam surat At-Taubah ada 4 bulan yang disebut dengan 4 bulan haram. Kenapa dikatakan 4 bulan haram? Karena di dalamnya dilarang untuk melakukan jihad. Ya. Memerangi orang-orang kafir di bulan tersebut itu dilarang. Kemudian, kenapa juga dilarang? Disebut dengan bulan haram karena di dalamnya terlebih ditekankan untuk tidak melakukan dosa. Haram sekali dengan penuh penekanan untuk melakukan dosa di bulan tersebut. Bukan berarti boleh dong di bulan-bulan itu kita melakukan dosa. Nah, maka jawabannya tidak. Di luar bulan haram aja kita sudah diharamkan oleh Allah untuk melakukan dosa, apalagi terlebih di 4 bulan haram ini. 4 bulan haram. Jadi ada 4 bulan yang sangat dimuliakan, yang sangat kita dianjurkan untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan, dan sangat dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, terlebih hal-hal yang tidak dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa. Apa 4 bulan haram tersebut? Yuk dipersiapkan lagi. Qayyidul ilma bil kitab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikatlah ilmu dengan tulisan. Biar apa? Biar tidak mudah lupa, biar nanti satu saat pengen murajaah, mungkin qadarullah lupa, butuh mengingat lagi, maka bisa diulang-ulang dari catatan yang ditulis setiap hadir di majelis ilmu. Ya. Karena mencatat ilmu itu upaya kita untuk mengingat ilmu seperti orang yang sedang berburu. Kalau dia sudah mendapatkan hewan buruannya, kira-kira bagaimana? Dilepas saja begitu saja? Dilepas begitu saja? Maka jawabannya tidak. Tentu setelah orang mendapatkan hewan buruan, dia ikat biar tidak kabur, biar tidak lari. Maka begitu juga ilmu. Kalau kita sudah mendapatkannya, sudah memahaminya, biar nggak hilang, biar nggak lupa, biar mudah diingat nanti, maka ikatlah ilmu dengan mencatat. Ahsantum. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Nah, ini kata di dalam syair. Kita lanjutkan. Apa saja 4 bulan yang disebut dengan bulan haram? Bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang sangat dianjurkan untuk beramal soleh, bulan yang sangat ditekankan untuk menjauhkan diri daripada perbuatan yang tidak bermanfaat. Apa saja itu bulannya? Yang pertama, ini bulan yang sangat berdekatan. 3 bulan berturut-turut, ini datangnya berturut-turut, berdekatan. Ada lagi 1 bulan terakhir, ini jauh sekali berada tempatnya. Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua, Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Muharram. Yang keempat adalah Rajab. 3 bulan pertama ini disebutkan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Namun Rajab ini jauh sekali, sudah mau mendekati bulan Ramadan. Nah,
Sudah dihafalkan adik-adik sekalian, dicatat apa saja bulan haram tersebut? Ya, ahsantum. Alhamdulillah Kak Nob sudah mencatat. Masya Allah. Ya, nanti dibantu dicek oleh Abi dan Umi di rumah. Ya. Baik, silahkan kita lihat lagi catatannya. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Kenapa disebut dengan bulan haram? Tadi apa alasannya? Karena bulan tersebut adalah bulan yang diharamkan untuk berjihad di dalamnya. Bulan tersebut adalah bulan yang diharamkan untuk melaksanakan dosa, bulan yang dianjurkan untuk melakukan kebaikan, bulan yang sangat banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kebaikan yang kita laksanakan. Ada 4 bulan. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Al-Muharram, yang keempat Rajab. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Urutan 4 atau penyebutan 4 bulan ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, kita mempelajari tentang adab anak soleh di dalam bulan tersebut. Nah, ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Dan insya Allah kita akan masuk di bulan di mana banyak sekali kebaikan akan kita laksanakan, yaitu bulan Dzulhijjah. Pertama, kenapa bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal? Karena dia merupakan bulan haram. Yang kedua, kenapa Dzulhijjah terlebih 10 hari pertama, di awal 10 hari pertama kita dianjurkan untuk memperbanyak ketaatan, memperbanyak melakukan amal soleh, melakukan amal-amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan 10 hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Nob ulangi lagi, silahkan dicatat ya adik-adik. Kenapa di 10 awal bulan Dzulhijjah kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan, sangat dianjurkan untuk menambahkan semangat melaksanakan ibadah? Karena 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini merupakan 10 hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana nih salawatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin", tidak ada dari hari-hari, al-amalus salih fihinna, melaksanakan amal saleh di dalamnya, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-ashar, lebih dicintai, lebih disukai melainkan 10 hari ini. Walaupun orang tersebut walal jihad fi sabilillah. Ada para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bahkan mengalahkan jihad fisabilillah kah pahalanya?" Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fisabilillah." Bahkan pahalanya pun bisa menyaingi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang datang ke medan perang, berjihad di jalan Allah sampai meninggalkan harta dan jiwa raganya. Artinya dia mati syahid di jalan tersebut, fisabilillah, di jihad tersebut, baru pahalanya bisa menyaingi amalan-amalan yang dilaksanakan atau menandingi dan mengalahkan amalan-amalan yang dilaksanakan 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik sekalian? Nah, ini kita sedang membahas keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Yang pertama tadi apa? Karena bulan Dzulhijjah adalah bulan haram, makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan di sana. Kemudian yang kedua, terlebih 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak ketaatan, memperbanyak ibadah, melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita laksanakan di hari tersebut, terlebih 10 hari pertama. Karena 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik mau atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Dzulhijjah? Jawab yang semangat. Mau atau tidak?
Oh Masya Allah, mau Kak Nob, kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah, maka di 10 hari pertama ini yuk kita tambahkan semangat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa nih amalan kebaikan, amalan yang dicintai oleh Allah? Berbakti kepada orang tua, menjaga perkataan dan sikap kita kepada orang tua, semangat belajar mengikuti ilmu yang ada di majelis ilmu, kemudian semangat kembali lagi nih membaca Al-Quran. Jangan cuma membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena membaca Al-Quran ini tidak ada musimnya. Oh, musim Ramadan, musim Al-Quran, kemudian setelah lewat Ramadan lewat juga Al-Qurannya. Waduh, tentu ini termasuk daripada sikap yang salah kepada Al-Quran. Al-Quran tidak mengenal musim, Al-Quran tidak mengenal tempat. Dimanapun kita, selama itu adalah tempat yang baik, hendaknya kita membaca Al-Quran. Kapanpun kita, selama itu adalah waktu-waktu yang baik, maka hendaknya kita mengisi dengan membaca Al-Quran. Banyak lagi amal-amal yang lain yang bisa kita laksanakan. Perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah, membantu orang tua ini banyak sekali, yaitu menjaga adik, merapikan rumah, merapikan kasur, memecahkan piring. Waduh, memecahkan piring ini bukan amal kebaikan ya. Memecahkan piring ini jadi masalah nanti. Iya, mencuci piring, membersihkan rumah, menyapu rumah, menjaga adik, kemudian mengerjakan tugas-tugas sekolah, tidak banyak memegang HP, tidak banyak main sepeda nih. Ini diantara sebabnya Kak Nob tadi ada uzur nih. Ya, Kak Nob terhalang dengan banyaknya adik-adik yang keluar, kemudian mengisi waktunya. Betul, itu termasuk daripada olahraga, bersepeda, tetapi tentu harus memperhatikan protokol kesehatan. Makanya ini Jakarta Mengaji, serial Anak Soleh pun mengajak kita semuanya untuk juga mentaati pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berolahraga boleh, itu baik untuk kesehatan, tetapi tidak sampai berkerumunan, tetapi jangan sampai mengganggu yang namanya kenyamanan fasilitas umum. Kadang-kadang ada orang lain juga ingin menggunakan jalan tersebut, tetapi terhalang dengan kita. Maka tertiblah kita ketika sudah mulai masuk ke fasilitas umum, ke jalan umum, agar kita pun sama-sama menjaga apa yang telah diarahkan oleh pemerintah. Dan ini termasuk daripada amal kebaikan yang dianjurkan juga di bulan Dzulhijjah ini, yaitu mentaati pemerintah, menjaga kesehatan, menggunakan masker kalau udah berjalan di tempat-tempat umum, menjaga kebersihan tangan, kemudian menjaga jarak juga dengan orang lain, dan seterusnya. Nah, ini hanya sekedar pengulangan himbauan dari Kak Nob, termasuk daripada amalan yang hendaknya juga kita perhatikan di bulan Dzulhijjah. Kalau kita melakukan itu dengan kita niatkan mentaati perintah Allah, karena mentaati pemimpin ini termasuk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita menjaga protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, niatnya mentaati perintah Allah di dalam Al-Qur'an, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini diantara alasan yang pertama kenapa kita hendaknya memperbanyak, alasan yang kedua kenapa kita memperbanyak amal soleh di bulan Dzulhijjah, khususnya di awal bulan Dzulhijjah, karena hari tersebut adalah hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amalan apa lagi yang kita dianjurkan untuk memperbanyak yang kita laksanakan di bulan Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah. Ya. Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan sebelum Idul Adha. Ya, sebelum Idul Adha. Ketika kita besoknya ingin Idul Adha, sholat Idul Adha, maka sehari sebelum itu namanya hari Arafah. Dinamakan hari Arafah karena kaum muslimin yang melaksanakan haji di Makkah, mereka sedang wukuf di bukit yang bernama Arafah. Makanya puasa yang dilaksanakan di hari itu disebut dengan hari Arafah.
Kenapa kita berpuasa Arafah? Karena puasa ini besar pahalanya, besar keutamaannya, besar ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sanatan lati qabla wallati ba'da wasanatan lati ba'da." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di hari Arafah, pahalanya adalah menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Ketika kita bisa melaksanakan puasa Arafah, maka Allah akan memberikan pahala bagi kita apa? Diampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tentu kita ingin sekali diampuni dosa kita, karena tidak ada di antara kita ini yang tidak pernah melakukan dosa. Apalagi yang mungkin sering melawan orang tua, yang sering tidak membuat hati orang tua itu senang, bahagia. Maka inilah kesempatan untuk diampuni dosanya, dan inilah kesempatan juga untuk merubah diri agar menjadi anak yang soleh, semangat berbakti kepada orang tua, khususnya di bulan yang sangat dimuliakan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya, puasa Arafah jangan sampai terlewatkan. Selanjutnya, amalan yang dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan umroh dan haji. Nah, ini merupakan amalan selanjutnya. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Pada tahun ini pemerintah Saudi hanya memberikan kesempatan bagi mereka warga yang ada di sana saja yang bisa melaksanakan haji ataupun umroh. Dikarenakan qaddarallahu ma syaa fa'al, kita saat ini Allah berikan ujian dalam bentuk wabah, yaitu wabah COVID-19. Nah, ini termasuk daripada musibah yang harusnya menjadi evaluasi bagi kita, yaitu memperbanyak doa, apalagi di hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk amalan selanjutnya yang dianjurkan untuk kita laksanakan. Apa itu? Memperbanyak doa, karena ini merupakan hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang baik untuk kita memperbanyak mengucapkan doa kepada Allah. Maka perbanyaklah doa, khususnya doa agar diselamatkan dari musibah. Apa itu doanya adik-adik sekalian? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nah, ini doa yang bagus sekali agar kita dijauhkan daripada keburukan-keburukan, daripada musibah-musibah, daripada hal-hal yang bisa membuat diri kita sulit dan sedih. Apa tadi doanya adik-adik sekalian? Allahumma inni, ikuti Kak Nop dengan penuh semangat. Ayo dicatat dan diupayakan untuk menghafalkannya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Iya, sudah hafal semuanya nih adik-adik? Mungkin Kak Afif, Kak Batur udah hafal belum nih? Oh, baru depannya Kak Anam. Depannya Allahumma inni a'udzubika min. A'udzubika min. Bukan minasyaiton ya. Ada tadi beberapa hal yang harus kita minta perlindungan kepada Allah. Min jahdil bala, daripada musibah yang sangat besar. Wa darakis syaqa, dan juga hal-hal yang dapat membuat kita sengsara. Wasu'il qada, dan juga ketentuan yang buruk atau takdir yang buruk. Kita berlindung dari takdir yang buruk, ketentuan yang buruk. Kemudian wasyamatatil a'da, berlindung daripada bahagianya musuh.
Karena musuh itu biasanya bahagia tatkala kita tertimpa musibah, maka kita berlindung kepada Allah dari timpaan musibah tersebut. Nah, ini doa yang sangat kita dianjurkan untuk membaca, terlebih ketika kita berada di musim wabah ini. Nah, terus dibaca ya adik-adik, jangan sampai terlena dengan suasana saat ini. Kata new normal itu bukan berarti sudah normal. Nah, ini kadang-kadang adik-adik juga nggak memperhatikan itu, keluar tanpa memperhatikan protokol kesehatan, tidak ada jarak, kemudian memegang sembarangan barang ataupun makanan tanpa mencuci tangan sebelum memasukkan makanan ke dalam mulut. Maka ini sekali lagi Kak Nop mengingatkan agar Jakarta kita, khususnya di negeri ini yang tempat saat ini kita berada di dalamnya, ya ini bagi yang tinggal di Jakarta, bisa jadi ini adik-adik yang lain berada di negeri yang lain, di daerah yang lain, yang saat ini mengikuti kegiatan serial adab anak soleh di daerahnya, baik itu lewat Zoom ataupun lewat Instagram Jakarta Mengaji. Karena kita semuanya saat ini masih dalam keadaan yang sama, walaupun mungkin yang membedakan adalah tingkat jumlah meningkatnya, ada juga yang sudah menurun. Bukan berarti menurun ini sudah hilang sama sekali. Wabah, virus dan penyakit ini selalu berada sangat dengan kita. Maka jangan sampai kita merasa aman dengan penyakit tersebut, terlebih jangan sampai lidah kita ini kering di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amalan selanjutnya. Amalan selanjutnya yang kita dianjurkan untuk melakukan di bulan Dzulhijjah atau bulan-bulan haram yang lainnya adalah memperbanyak doa. Terlebih doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau sudah orang yang dijamin diampuni dosanya. Beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Namun lisannya, mulutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kering untuk meminta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir meminta ampun dan memohon taubat kepada Allah sebanyak 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang belum dijamin masuk ke dalam surga? Bagaimana dengan kita hamba yang banyak melakukan dosa? Maka tentu kita adalah orang yang harusnya lebih banyak lagi untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir, khususnya zikirnya adalah tahlil, takbir dan tahmid. Tahlil, takbir dan tahmid. Zikir tahlil, apa bacaannya? La ilaha illallah. Tahlil itu adalah la ilaha illallah. Kemudian takbir itu apa bacaannya? Allahu Akbar. Nah, biasanya buat penambah semangat nih, takbir. Allahu Akbar. Nah, ini biasanya sering yang kita baca namanya takbir. Pengucapannya apa itu? Allahu Akbar. Kemudian zikir yang lain yang kita dianjurkan untuk memperbanyak membacanya, khususnya di bulan Dzulhijjah ini, apa itu? Tahmid. Tahmid itu apa? Ucapan alhamdulillah. Perbanyaklah zikir-zikir ini. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau zikir yang lainnya yang sifatnya mutlak boleh. Atau kita sudah mulai bertakbir. Nah, ini karena sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah serta sahabat-sahabat yang lainnya itu mereka banyak sekali bertakbir ketika sudah mulai masuk bulan Dzulhijjah. Bahkan mereka ketika masuk di masuk ke pasar, masuk di keramaian, itu pun mereka mengucapkan takbir. Takbir sebagaimana kita sering mengucapkan takbir ketika Idul Adha, itu pun diperbolehkan. Boleh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau la haula wala quwata illa billah, atau zikir-zikir yang lainnya diperbolehkan. Tapi yang sangat ditekankan itu adalah 3 zikir ini sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Umar. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar. Selanjutnya, amalan yang terakhir yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya adalah berkurban.
berkurban, bukan berkurban perasaan ya. Itu korban. Tetapi ini kurban. Kurban itu adalah menyembelih hewan-hewan yang boleh kita sembelih di Idul Adha. Apa saja hewan yang diperbolehkan untuk kita sembelih di Idul Adha? Yang itu termasuk daripada kriteria hewan kurban. Yang pertama adalah sapi. Kemudian yang kedua adalah unta. Kemudian yang ketiga adalah kambing atau domba. Ya. Terkait tentang kerbau, ini juga ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan termaksud dari hewan yang diperbolehkan, termaksud daripada hewan yang tidak diperbolehkan. Ada perselisihan, tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan karena sifatnya jenisnya sama, maka ini dikategorikan sama dengan sapi. Kerbau sama dengan sapi, seperti domba dengan kambing. Nah, ini saja hewan yang diperbolehkan untuk kita sembelih di Idul Adha, di saat kurban dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik adalah 11, 12, 13 Dzul Hijjah, di mana kita tidak boleh berpuasa di hari tersebut. Kita dianjurkan untuk makan ayyamul akli wasyurbi. Ayyamu aklin wa syurbin. Ini adalah hari-hari di mana kita diperbolehkan untuk makan dan minum dan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi kita berkurban harinya adalah 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 ya. 11, 12, 13 dan tanggal 13 ini merupakan tanggal terakhir untuk kita melaksanakan kurban dan hanya 3 hewan ini. Oh Kak Nub, ayam boleh enggak? Oh ayam enggak boleh. Karena ayam tidak termasuk daripada yang dikategorikan sebagai bahimatul an'am, binatang ternak yang itu masuk kategori hewan kurban. Nah, inilah dia adik-adik sekalian, kajian kita terkait tentang beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan Dzul Hijjah. Insya Allah tidak lama lagi, kurang lebih kita 3 hari lagi insya Allah akan masuk di bulan tersebut. Maka persiapkan diri kita, persiapkan semangat kita, persiapkan kesehatan kita, persiapkan ilmu kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang baik di bulan Dzul Hijjah. Apa saja tadi sudah kita bahas di awal, maka yuk terus kita perbanyak amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan khususnya di bulan ini agar kita mendapatkan banyak pahala, agar kita mendapatkan banyak sekali keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dilewatkan hari-hari ini, jangan sampai kita termasuk daripada orang yang merugi karena kita hidup di dalamnya tetapi kita tidak mendapatkan kebaikan dan pahala dari bulan-bulan tersebut atau dari hari-hari tersebut. Barakallahu fikum. Inilah sedikit nasihat yang bisa Kak Nub sampaikan. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal di dalam pengamalan di dalam amal-amal soleh yang akan dilaksanakan oleh adik-adik sekalian. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke pemenang kemarin ya Kak ya? Pemenang kemarin ya. Iya. Kemarin sudah Kak Nop berikan kuis dan ini sudah terpilih, Masya Allah sekali adik-adik sekalian. Ada yang mengirim lewat Zoom, ada juga yang mengirim lewat video di Instagram. Ya, ada langsung yang menjapri ke Kak Nop, ada juga yang langsung mengirimkan video tersebut ke Instagram Jakarta Mengaji. Jadi kita melihat siapa yang paling cepat mengirim, kemudian kita melihat bukan hanya paling cepat tetapi juga yang paling benar. Dan alhamdulillah ada 2 anak alhamdulillah. Ya, yang datang dari Instagram 1, yang dari Kak Nop juga ada 1 dan ini Kak Nop berikan khusus. Baik, yang pertama adalah Bismillah, Andra Rizky Pratama dari Jakarta. Doa setelah makan dan minum. Alhamdulillahirlazi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni. Namanya Kak, enggak apa-apa. Doa Inilah kepada dia orang yang memberi kita, makan. Pemenang dari Allahumma Instagram man atau amani waski man sakoni. Masya Allah. Inilah dia pemenang kita tadi. Kemudian yang selanjutnya Ananda Awad ya. Iya, Ananda Awad dari SDIT Darul Hikmah. Ini termasuk Bismillah, daripada Andra Rizky Pratama dari Jakarta.
Baik. Doa setelah makan dan minum. Rizky Pratama ya. Alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa kepada orang yang memberi makan. Allahumma ato'im man ato'amani waski man sakoni. Masya Allah, ini dia ya. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan dari Kak Nop. Ya, Kak Nop ucapkan barakallahu fikuma. Selamat bagi yang sudah terpilih menjadi pemenang. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Nop untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan disiapkan videonya. Nah, nanti bisa kirim ke Kak Nop atau bisa kirim juga di Jakarta Mengaji. Ya, berlomba-lombalah kita di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Pertanyaannya, ya, sebutkan berapa jumlah bulan Dzulhijjah beserta namanya. Bulan Hijriyah, afwan. Sebutkan berapa jumlah bulan Hijriyah, bukan hanya angkanya tetapi juga namanya. Berapa jumlah bulan Hijriyah dan sebutkan. Berapa jumlah bulan Hijriyah dan sebutkan. Oh, karena pada sekian. Ya, setelah menyebutkan angkanya, sebutkan namanya. Harus dihafalkan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apa keutamaan daripada puasa Arafah? Ya. Oh, Kak Nop mengampuni ini. Ya, tuh udah Kak Nop kasih kisi-kisi ya. Yang akan datang dan yang lalu atau yang lalu dan akan datang. Nah, silahkan dibuatkan video dari menjawab dua pertanyaan ini. Sebutkan berapa jumlah bulan Hijriyah dan namanya. Ya, berapa jumlah bulan Hijriyah dan sebutkan namanya. Kemudian yang kedua, sebutkan apa pahala yang kita dapatkan dari berpuasa di hari Arafah. Dari berpuasa pada hari Arafah. Sudah didengarkan adik-adik pertanyaannya? Kak Nop ulangi lagi. Berapa jumlah bulan Hijriyah? Sebutkan. Dan sebutkan. Kemudian yang kedua, sebutkan keutamaan daripada puasa Arafah. Ya, keutamaan atau ganjaran yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan dari berpuasa Arafah. Dua pertanyaan ini silahkan bisa dikirimkan dalam bentuk video di Instagram Mengaji atau langsung ke Kak Nop. Tidak mengapa, insya Allah nanti diseleksi siapa yang tercepat dan akan terpilih. Kalau tercepat dan jawabannya benar, insya Allah akan terpilih menjadi pemenang kuis pada hari ini. Nah, inilah dia pertanyaan yang bisa Kak Nop sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa menjawab dengan baik dan benar. Demikian ilmu yang bisa kita kaji pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita senantiasa mencari ilmu, mengamalkan ilmu. Semoga kita istiqomah di atas sunnah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terkhusus negeri kita ini kita doakan semoga dijadikan negeri yang penuh keberkahan, diangkat dari segala penyakit dan keburukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.